Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabar? Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya. Siapa yang siap untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Oh, puji nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau hampiri Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita mau sambut hadiratnya pada hari ini. Mari bawa hatimu, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri bagi setiap kami. Kami boleh kembali sama-sama untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Di setiap hati kami, di setiap ucapan syukur kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Mari sambut hadirat-Nya dengan ucapan syukur-Mu saudara. Mari sembah Dia. Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Orang yang syukur-Mu, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi sama-sama naikkan syukur, mengatakan ku
sama-sama nyatakan segala puji syukur bagimu. Mari datang di hadirat-Nya dengan ucapan syukurmu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Lebih lagi sama-sama, mari sembah Tuhan, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, kami tinggikan Engkau Tuhan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Sekali lagi sama-sama, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari nyatakan sama-sama saudara, terpujilah, terpujilah namamu. Mari kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari sembah Dia. Segala puji, segala syukur hanya bagimu, Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, segala syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kau layak terima segala pujian, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Ramaya Masyika, Ramaya Makar, Ramaya Masyene. We worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, Yesus. Kasih setia-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus naikkan syukur-Mu dalam hadirat-Nya saudara. Mari terus sembah Tuhan. Tak pernah berhentinya Tuhan, kami terus bersyukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan sampai di penghujung tahun ini Bapa,
Kami terus merasakan kasih setia Tuhan. Kami terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan sampai hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus. Amen. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari saja kita berdiri bersama-sama dalam hari kita, mari sembah Dia, nyatakan amin. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you. Di setiap ucapan syukur kami Tuhan, amin. That I could live today. Forever I will praise. Mari dalam segenap hati nyatakan, come on. Thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari terus sembah Dia, nyatakan. Mari katakan thank you Jesus. Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari bersyukur, nyatakan amin. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari nyatakan, it's only by your grace that I could live today. Forever
Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagai kami ada pada hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak. Terima segala pujian dan sembah kami. Dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita kasih sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Come on. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama semuanya bersorak. Mari nyanyikan. Mari sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Mari sama-sama kita melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita bersorak semuanya. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Mari sama-sama kita melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ya sama-sama nyanyikan semuanya, come on. Bersyukurlah, katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukurlah, sama-sama nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat pada. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Katakan, kasih setianya, kasih setia. Semuanya sama-sama.
siapa yang percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan? Mari semua umat Tuhan di tempatnya kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Yang bersiap bersuka di dalam hadirat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Dengan sukacita, mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan. Mari semuanya umat Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari dengan bersuka di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari semuanya bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk sama-sama yang diberkati Tuhan, yang bersuka, sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari nyatakan sama-sama saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari semua umat Tuhan bersuka dalam Tuhan. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Semuanya bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama nyatakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, oh, oh, oh. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Mari sama-sama semuanya bersuka, bersuka. Mari dengan sukacita nyatakan saudara. Mari bersuka di dalam hadiratnya, amin. Bersuka cita. Come on, say. Bersuka. Angkat tanganmu sama-sama. Sekarang bersuka, bersuka cita. Lebih lagi sama-sama. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, oh, oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka. Sekarang katakan esok bersuka. Esok katakan lusa bersuka. Lusa bersuka. Bersuka citalah. Yang diberkati, yang bersuka, kita berikan tepuk tangan salah-salah bagi Tuhan kita. Haleluya. Coba kasih tahu kanan kiri, mau katakan, ayo bersuka cita. Wow. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Siapkan hatimu pagi hari ini lebih lagi saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber sukacita dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami, bawa setiap hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami dalam kehidupan kami.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Mari datang sama Tuhan. Ku buka mata, mari nyatakan dengan kerinduanmu, saudara. Ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, Tuhan. Terima kasih Yesus, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini setiap kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karyamu dalam hidup kami. Sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan ya, mari sama-sama nyatakan. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Mari sembah Dia. Kesempatan yang baru, oh karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
bersama-sama umat Tuhan di tempat ini. Mari sembah Dia. Oh, kasih-Mu Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Katakan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa Kau berikan pada kami. Untuk urapan-Mu yang memenuhi kami di pagi hari ini ya Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang baru. Kau memberikan hari yang baru untuk kami memulai lagi. Ada dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di punjung tahun 2024 ini Tuhan, kami mau kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami melihat perbuatan-Mu yang baik sepanjang 2024 Tuhan. Kami sudah jauh berbeda dari awal tahun. Sudah banyak berkat yang Kau berikan pada kami. Sudah banyak perubahan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Mungkin secara mata jasmani tidak banyak yang kelihatan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bentar kami mau dengarkan firman-Mu Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri yang hadir menjamah setiap kami. Kami gak mau hari ini seperti minggu-minggu biasa. Kami mau minggu ini berbeda Tuhan. Lebih lagi pengurapan-Mu ada pada kami Tuhan. Lebih lagi perubahan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Seperti tadi kami sudah menyanyikan Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bersukacita karena itu adalah pilihan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Engkau kami menemukan damai sejahtera. Di dalam Engkau kami menemukan kasih karunia dan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Berapa juga hamba-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar hanya berasal dari hati-Mu saja, bukan dari pikiran hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu, sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh ini mungkin karena hari Ibu kali ya. Hari ini hari Ibu, masih ingat? 22, saya keduluannya, 22 Desember. Puji Tuhan. Nah, haleluya. Oh, ada apa ini ya? Saya terus terang selalu kangen kalau ke sini Bapak Ibu. Ya, ini Ibu rohani saya, Ibu rohani saya dan Tamara berdua gitu ya. Jadi kami sudah udah kayak keluarga lah ya. Selalu ingat ya, bahkan 2025 saya sudah tahu tanggal berapa saya ke sini. Saya dan Tamara ke sini tanggal berapa saya sudah tahu. Ya, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kok jadi tegang semua? Halo, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu dong. Haleluya ya.
Ya, saya merasa gitu kan ya, ini di penghujung, memang masih ada minggu depan ya, tanggal 29, 29 ya, minggu depan ya. Masih ada 1 minggu lagi sebelum kita menyelesaikan 2024 ya. Memang sebenarnya secara alam semesta saudara ya, tidak ada perubahan dari 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025, nggak ada perubahan, betul nggak? Bumi ya jalan gitu aja ya. Dan tapi kita bisa jadikan momentum masuk tahun baru itu untuk kita bisa memulai sesuatu yang baru. Amin saudara ya. Momentum untuk kita meninggalkan apa yang lama dan kita masuk kepada sesuatu yang baru. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, makanya kan orang-orang itu kalau tahun baru itu mulai namanya resolusi 2000, resolusi tahun baru. Betul ya? Kenapa? Ya karena kita tahu kita juga orang yang tidak sempurna kok. Ya, saya depan sini mengakui saya orang yang sangat tidak sempurna, saudara. Ya, saya orang yang jauh dari sempurna. Yang paling tahu itu keluarga saya, saudara. Ya. Tapi bukan berarti kita kemudian menyerah. Oh, kalau gitu ya kita udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Enggak, saudara. Tuhan ingin kita maju terus, ya. Kita sudah ditentukan lebih dari pemenang, ya. Lebih dari pemenang itu, ya seperti Tamara selalu sampaikan ya, itu kayak orang petinju, ya. Petinju, siapa sih yang senang lihat olahraga tinju? Mantap ya Pak ya. Siapa yang paling Bapak suka? Petinju paling Bapak suka? Mike Tyson. Oke lah ya, Mike Tyson. Mike Tyson kalau menang ya, saya nggak tahu Mike Tyson punya istri nggak ya. Tapi kalau Mike Tyson menang, ya yang nikmatin sebenarnya babak belur Mike Tyson ya. Tapi yang paling nikmatin siapa? Istrinya. Betul nggak? Setiap setiap pagi, setiap mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali dia babak belur ya. Tapi yang merasakan dapat duit gitu kan ya, merasakan segala macam, ya keluarganya, benar nggak saudara? Itu kita kayak gitu saudara. Kita nggak ngapa-ngapain loh saudara. Yesus yang mati di kayu salib, betul nggak? Saudara harusnya kita loh saudara, tadi kita udah nyanyi banyak ya. Harusnya kita loh saudara yang mati di kayu salib, ya saudara. Kita tuh jauh dari sempurna. Bahkan sesudah kita diselamatkan pun kita masih banyak sering melakukan kesalahan. Betul nggak Pak Ibu? Setuju nggak? Halo? Apa cuma saya doang nih? Ya, oh di sini semua begitu udah percaya Yesus aman, lancar jaya semua? Enggak kan? Ya, saya tahu lah. Ya, pikiran kita, tindakan kita itu masih jauh dari sempurna. Betul nggak, saudara? Tapi kita tetap dikasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Betul nggak, saudara? Selalu baru setiap hari. Itu yang membuat kita bisa terus berjalan, saudara. Itu membuat kita terus menerus bisa bersyukur sama Tuhan, saudara. Bayangin, saudara. Ya kalau pikir-pikir ya, saudara ya, kita ini ampun deh, ya. Tapi kita bisa belajar sih dari bangsa Israel. 40 tahun muter-muter. Dan itu pun yang keluar dari Mesir, satu pun gak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Ya tegar tengkuk, saudara. Diberikan hukum Taurat, nggak dijalanin, saudara. Malah setelah mereka masuk tanah perjanjian, ya kita bisa lihat kitab hakim-hakim bolak-balik sampai di hakim-hakim itu ada yang namanya siklus, saudara ya. Kalau yang belajar kitab, ya mereka percaya kepada Tuhan, kemudian tiba-tiba di tengah jalan menyembah berhala, kemudian Tuhan kirim hukuman, mereka bertobat, muter lagi, saudara. Sampai dikirim setidaknya ada 7 hakim, saudara. Kenapa? Itu merupakan pelajaran, saudara. Dengan yang namanya hukum, dengan yang namanya kekerasan, saudara, enggak akan jalan. Makanya Tuhan kirimkan Yesus Kristus. Dengan apa? Kasih karunia, saudara. Sampai ada firman Tuhan yang bilang begini, kasih karunia lebih kuat daripada hukum. Kalau enggak, saudara ya, cukup hukum Taurat, saudara. Tapi Paulus bilang apa? Hukum Taurat tidak menyelamatkan, saudara. Tapi justru karena kasih karunia. Setelah kasih karunia, baru orang bisa menjalankan hukum Taurat. Tapi kalau dimulai dengan hukum, nggak akan jalan. Buktinya apa? Bangsa Israel. Sampai Yesus harus mati di kayu salib. Itu adalah pelajaran yang sangat nyata, saudara. Kita manusia itu dablek.
Ya, sorry to say, kita manusia itu keras kepala. Kita manusia itu sukar untuk berubah. Saya nggak nunjuk orang deh, saya lihat diri saya sendiri. Keras kepala. Saya keras kepala. Tapi Tuhan harus tegur dengan kasih karunia-Nya, dia peluk saya, sehingga saya bisa berubah. Dengan kuasa dari Tuhan. Amin saudara ya. Itu yang tadi kita nyanyiin saudara. Ya, yang terakhir tuh lagunya ya. Bila kulihat, bila ku buka matamu, mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Saudara, orang berdosa tidak bisa lihat wajah Tuhan. Kalau kita bisa lihat wajah Tuhan, itu berarti kita sudah selamatkan. Amin, saudara. Ya. Terus, bila kulihat hidupku dan karya apa? Karya tanganmu, ku terkagum, tersanjung, terkagum. Ya. Bukan kitanya hebat, bukan ya. Saya terkagum bukan karena melihat prestasi saya gitu, enggak. Terkagum itu melihat betapa dableknya saya, saudara. Tapi Tuhan terus sayangi saya. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, tema khotbah saya hari ini adalah judulnya Oh Little Town of Bethlehem. Ya, ini diambil dari satu nubuatan ya di kitab Mika. Bethlehem kota yang kecil. Nah, saudara, kenapa sih Tuhan memilih lahir di Bethlehem? Ya, padahal kota besar waktu itu tuh banyak, saudara. Ya, ada yang namanya Yerusalem, ya, atau kalau nggak di Israel ada tempat yang lain, saudara ya. Ada yang namanya Roma, saudara ya. Pencipta langit dan bumi bisa memilih untuk lahir di tempat yang luar biasa. Ya, tapi enggak, Tuhan memilih lahirnya di satu kota kecil yang namanya Bethlehem. Saudara tahu nggak Bethlehem artinya apa, saudara? Nama Bethlehem. Nah, ya, Bethlehem. Saudara tahu kan ada namanya Bethany, ya, ada Bethlehem. Terus ada Bethel, ya, gereja Bethel Indonesia, ya. Beth itu artinya rumah. Nah, kalau Bethel, L itu artinya Tuhan atau Allah. Berarti Bethel itu apa, saudara? Rumah, rumah Tuhan. Ya, Bethel itu artinya rumah Tuhan. L dari kata Elohim, ya. Nah, kalau Bethlehem artinya apa? Ada yang tahu? Ah, belum keluar ya. Coba dikeluarin. Next. Nah, ya, Bugem langsung tahu ya, Bugem udah hafal nih ya. Rumah roti. Jadi kalau ada yang mau bikin bakery bisa tuh pakai nama Bethlehem ya. Rumah roti ya. Menarik saudara ya. Karena ini memang mengandung makna simbolis ya. Bethlehem itu secara rohani gitu kan ya. Artinya rumah roti. Di mana di situ ada roti hidup yang lahir di sana. Tahu siapa roti hidup? Yesus ya. Sang roti hidup lahir di rumah roti. Ya, itu kalau bahasa orang itu puitis gitu ya, puitis. Tuhan itu nggak sembarangan gitu saudara ya. Tuhan itu nggak ada yang kebetulan. Rumah roti, tempat lahirnya roti hidup. Ya, nah secara sejarah saudara ternyata Bethlehem ini tidak hanya muncul waktu Yesus lahir saudara. Kalau kita baca sejak kitab Kejadian sudah ada cerita tentang Bethlehem, yaitu ketika Rahel. Ada yang tahu Rahel siapa? Istrinya Yakub, ya, istrinya Yakub. Yakub itu punya dua istri, saudara, ya. Ini tidak untuk dicontoh oleh bapak-bapak zaman sekarang ya, nggak boleh ya. Ini zaman perjanjian lama. Bilang dulu sama kiri kanannya, jangan dicontoh ya. Halo, tegang sekali hari ini ya. Saudara, Rahel itulah Rahel ya, itu istri yang paling dikasih oleh Yakub ya. Yakub sebenarnya paling sayang sama Rahel, tapi
ketika dia mau menikah Rahel, malah dikasihnya siapa? Masih ingat ceritanya? Lea, ya, kakaknya, ya, ditipu sama mertuanya, ya. Nah, eh, tapi Yakub akhirnya, singkat cerita, saya nggak usah ulangi panjang lebar ya. Singkat cerita akhirnya dapat juga Rahel ya. Tapi Rahel itu hidupnya, terus terang aja, hidupnya agak traumatis, saudara. Ya, bukan kenapa-napa, karena Tuhan tidak langsung memberikan Rahel anak. Ya, Yakub pengen punya anak dari Rahel, tapi justru Lea yang kasih anak terus. Lea kasih anak, kasih anak, kasih anak. Sampai Rahel kemudian nyuruh gundiknya, "Ya udah dah, gundiknya aja deh yang kasih anak buat Yakub." Akhirnya gundiknya punya anak. Si Lea nggak mau kalah. Lo bisa kasih gundik, gue juga kasih gundik. Ya, gitulah ya saudara ya. Drama Korea banget lah saudara ya. Sampai akhirnya lahirlah Yusuf. Yusuf saudara, anak paling kecil ini saudara ya. Kasihan juga hidupnya saudara. Karena saudara, dia kemudian, karena Yusuf ini dapat sesuatu dari Tuhan gitu kan, tanpa di dalam ketidakbijaksanaannya sebagai anak kecil saudara, dia ngomong sama saudara-saudaranya, gue dapat mimpi, lo semua bakal menghormati gue gitu kan ya. Ya, kurang bijaksana saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Yusuf dibuang saudara. Yusuf dibuang. Disitulah Rahel mulai merasakan yang namanya kepahitan hidup. Ketika anaknya dibuang saudara. Akhirnya berusaha lagi, dapatlah anak yang paling kecil, Benyamin. Karena dianggapnya Yusuf sudah mati kan saudara ya. Udah gak tahu lah ceritanya gimana. Dapat Benyamin ya. Ketika Benyamin lahir, di situ Rahel mati. Nah, waktu itu saudara, ya sebenarnya Rahel, orang-orang waktu itu pengen kasih nama anaknya itu Ben-Oni, yang artinya anak kedukaan, saudara. Ya, karena Rahel mati gara-gara melahirkan Benyamin. Tapi lihat, perhatikan, saudara, perhatikan ya. Yakub bilang, no, anak ini bukan anak kedukaan, bukan anak yang bawa masalah, bukan. Ini anak Benyamin, artinya anak pembawa harapan. Wow, saudara. Itulah iman dari si Yakub, saudara. Anak ini, walaupun membuat istrinya meninggal, tapi dia tidak menyalahkan anak ini. Dia lihat, dia bahkan tidak menyalahkan Tuhan, saudara. Ya, dia lihat ini adalah kenyataan hidup, dan dia tidak mau hidup di dalam kutuk tersebut, saudara. Hidup di dalam kesedihan tersebut. Dia di atas kematian Rahel, dia bilang, anak ini anak pengharapan. Wow. Itulah pertama kali Bethlehem disebut, saudara. Jadi Bethlehem ini, saudara, awalnya itu ada sebuah tragedi, tapi diubah jadi sebuah, sebuah cerita penuh pengharapan, saudara. Bukankah Yesus juga begitu ya? Yesus lahir di Bethlehem, kondisinya nggak enak, kita tahu semua ceritanya lah ya. Sampai akhirnya mati di kayu salib loh, saudara. Tapi karena kematian Yesus, saudara, kita punya pengharapan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ada lagi cerita di Bethlehem, ya, yaitu ceritanya Ruth dan Boaz. Nah, ya, wah ini kisah cinta nih, saudara ya, Ruth dan Boaz ini lain lagi nih ceritanya nih ya, kisah cinta, ya. Ini kalau dibuat jadi sinetron bagus nih, saudara ya. Jadi Ruth itu seorang wanita Moab, ya, dia bukan orang Israel, saudara, tapi kemudian dia punya suami orang Israel, meninggal, saudara, karena waktu itu ada kelaparan. Akhirnya dia bersama dengan mertuanya, saudara, ya, bertekad untuk tidak meninggalkan mertuanya, dan Ruth kemudian kembali ke kampungnya. Kampungnya di mana? Bethlehem, kampung suaminya, saudara. Di situ ketemu dengan saudara dari suaminya yang menurut hukum Taurat, ya, saudara suaminya ini punya kewajiban untuk mengambil Ruth sebagai istri untuk memelihara sebenarnya, ya. Kalau saudara pernah dengar, saudara ya, ada agama yang melindungi janda-janda dengan mengawininya, ya ini sebenarnya ada sejarahnya sebenarnya, saudara. Tapi saudara lihat ya, gunanya apa, saudara? Yaitu untuk supaya, pertama,
nama suami yang meninggal itu bisa diteruskan, saudara ya. Yang kedua, janda ini bisa selamat, saudara ya. Nah itu yang terjadi kepada Ruth, saudara. Boas itu saudara ya adalah disebutnya kerabat penebus. Ini bukan ngomong Yesus ya saudara ya, tapi ini adalah tipe atau eh, eh, model ya, eh, simbol dari Yesus. Si wanita non Yahudi ini diselamatkan hidupnya oleh Boas. Nah, saudara tahu ya, Boas adalah nenek moyang dari seorang yang juga lahir di Bethlehem. Siapa? Ada yang tahu? Daud, ya, Daud. Nah, makanya Bethlehem juga disebut kota Daud. Maka lahirlah di kota Daud, yaitu di Bethlehem, Yesus Kristus. Daud, saudara, kita tahu Daud, yo, raja yang besar segala macam, lahirnya di kota kecil, Bethlehem. Sampai sekarang kalau kita ke Bethlehem, ya kotanya begitu-gitu aja, saudara, kecil, kecil. Bahkan sekarang kota Bethlehem itu, kalau saudara pergi ke Israel, ya, bukan bagian dari negara Yahudi, Israel, bukan. Bethlehem itu bagian dari Palestina, saudara. Sekarang ini, ya. Jadi di kota kecil, ya, saudara. Dan tapi disitulah lahirnya Daud, dan Daud itu kerjanya di Bethlehem itu sebagai gembala, ya. Nah ini juga bayangan dari Yesus yang datang untuk jadi gembala, menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu ya. Makanya Bethlehem kecil-kecil gitu, dia adalah tempat kelahiran dua tokoh yang luar biasa di Alkitab. Pertama Daud, kedua Yesus. Ya, saudara. Nah, tapi Bethlehem tidak hanya di dalam sejarah gitu ya. Ada seorang nabi namanya Mika, kalau kita baca di Mika 5 ayat 2, ya. Itu disebut bahwa Bethlehem sebagai tempat lahirnya pemimpin yang akan memerintah Israel. Dari kota kecil ini, hai kota kecil Bethlehem, dari tempatmu akan lahir seorang raja yang akan memerintah. Nah ini double nubuatan yang double gitu ya. Ini bicara tentang Yesus. Tapi juga bicara apa yang sudah terjadi sebelumnya, itu Daud. Ya. Daud memang lahir di Bethlehem, tapi juga nanti akan ada raja yang memerintah seluruh alam semesta, namanya Yesus. Jadi selain tempat kejadian sejarah, Bethlehem juga disebut dalam nubuatan, saudara ya. Nah digenapinya di Lukas 2 ayat 1-7, itu kita bisa baca ya. Itu ada cerita, cukup panjang ceritanya saudara, tapi singkat cerita ada sensus orang Romawi, di mana Yusuf dan Maria harus kembali ke kampungnya. Rupanya Yusuf dan Maria itu sama-sama keturunan Daud. Jadi kalau bahasa Batak itu apa ya? Pariban ya. Ya. Jadi baik Maria itu juga keturunan Daud, tapi dari anak Daud yang lain itu udah puluhan generasi sebelumnya, saudara ya. Yusuf juga anak Daud, saudara. Tapi mereka jadi sepupu jauh banget gitu ya saudara ya. Ya kayak kita semua kan anak Adam ya saudara ya. Kita semua pariban dong berarti ya. Nah ini juga berarti sebagai sebuah penggenapan nubuatan yang luar biasa. Di mana Yesus itu lahir di tempat yang juga tempat kelahirannya Daud, saudara. Ya. Kenapa ada sensus itu, saudara ya? Tuhan yang mengatur semuanya. Sensus itu terjadi, saudara, pada saat itu di mana kok jadi Yesus? Yusuf dan Maria sama-sama harus pulang kampung ke tempat kelahiran nenek moyang mereka. Jadi supaya sensusnya benar gitu saudara ya, semua harus pulang ke sesuai dengan KTP-nya gitulah kira-kira. Atau sesuai dengan akte lahirnya, supaya hitungnya gak double-double gitu loh saudara. Bisa ngerti ya, saudara ya. Jadi kalau saudara misalnya dia kata lahirnya di Bandung gitu, saudara harus pulang ke Bandung. Zaman dulu nih ya, baru disensus. Kalau zaman sekarang enggak, saudara ya. Gitu saudara ya. Nah, jadi tapi saudara, Yesus itu lahir, akhirnya gara-gara itu saudara, Yesus lahirnya di Bethlehem. Padahal sebagai seorang pencipta langit dan bumi, Yesus bisa memilih, atau Tuhan bisa memilih untuk Yesus dilahirkan tidak di Bethlehem, mungkin di Yerusalem.
Oke lah kalau di Bethlehem paling nggak di tempat keluarga yang berada gitu saudara. Saking penuhnya orang datang ke sana saudara, sampai mereka harus nginep di sebuah gua, di sebuah kandang saudara. Ya, kandangnya nggak, ya memang tidak sama dengan kandang zaman kita sekarang, tapi tetap aja nama juga kandang saudara. Ya, orang Israel itu saudara biasanya rumahnya ya itu ada yang kandangnya di bawah rumah mereka. Jadi mereka tinggal di atas. Supaya apa? Supaya hawa panas dari binatang di bawah itu membuat mereka di atas juga nggak kedinginan kalau lagi musim dingin. Gitu ya saudara. Ada yang bilang kayak gitu saudara. Intinya saudara ya, yang namanya yang namanya kandang bau nggak? Bau saudara. Saya tanya di sini, sini ada yang pernah lahir di kandang? Ada? Gak ada lah kita yang lahir di kandang. Belum pernah dengar lagi ya. Cuma sekali-kalinya itu saudara. Separah-parahnya kita saudara, lahirnya di mana? Hah? Ada yang lahir, saya pernah dengar ya, yang paling kasihan gitu saudara ya. Ada yang lahir di rumah, oke ya. Tamar aja pernah tuh ya, membantu orang lahir di rumahnya sendiri saudara ya. Ya, namanya Aldino ya. Beneran saudara ya, ada orang yang kerja di rumahnya Tamara, tiba-tiba melahirkan saudara. Dia dia nggak ngomong bahwa dia sudah hamil tua gitu. Tiba-tiba melahirkan saudara. Gak sempet manggil dokter, gak sempet manggil bidan. Tamara saudara yang melahirkannya gitu saudara, yang membantu kelahirannya. Benar-benar keluar, langsung dipeluk oleh Tamara. Baru setelah itu bidannya keluar, datang. Jadi udah lahir baru bidannya datang. Ya, sampai bilangnya, bidannya bilang apa tuh? Astagfirullahaladzim, masih ada yang lahirnya kayak gini gitu ya. Akhirnya dikasih nama oleh Tamara Aldino. Ya, menurut Tamara, nama itu singkatan dari Alhamdulillah dia nongol. Tapi orang itu bilang, ya, Alhamdulillah dia nolongin. Maksudnya Tamara yang nolongin. Ya, tapi saudara, itu masih nggak seberapa sih menurut saya lahir di rumah. Masih banyak orang lahir di rumah, betul nggak? Dengan bidan. Yang saya pernah dengar itu lahir di becak, saudara. Nggak keburu nyampe ke rumah sakit, saudara. Lahir di becak. Ya, tapi Yesus, saudara, lahir di kandang. Di kandang. Saudara, ada yang masuk kandangnya kita malas. Saudara, benar nggak? Saudara, ini lahir di kandang. Nah ini, Bethlehem ini bicara apa sih, saudara? Sebenarnya bicara satu hal, saudara ya. Bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati. Kita ngomong ini gampang loh, saudara. Tapi untuk melakukannya, susahnya luar biasa. Kenapa? Ini saya sebagai saksi, karena saya tahu diri saya sendiri ya. Karena yang namanya ego, saudara. Karena yang namanya kesombongan. Nah sebenarnya Tuhan itu punya 1001 cara dan 1001 alasan untuk bisa memilih lahir tempat lain. Nah, dia Tuhan kok, siapa yang bisa protes? Betul nggak saudara? Kalau Tuhan mau pilih lahir di istananya Herodes, di antara keluarga raja, atau paling nggak di antara keluarganya imam-imam gitu ya, sehingga kalau dia ngomong itu banyak orang dengar. Bisa nggak saudara? Bisa. Tapi dia tidak lakukan. Dia memilih lahir di kandang. Jadi sekarang ini saudara, kalau kita nih ya saudara ya, sombong, itu ampun deh, terlaluan saudara. Kalau kita sombong itu benar-benar keterlaluan. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan aja lahirnya di kandang. Tadi waktu saya keluar dari tol ya, itu ada plang, itu bagus banget. Ya, ya. Plangnya bagus banget. Yang nulis itu Babah Alun. Tahu ya Babah Alun ya? Sempat mau jadi gubernur, tapi nggak kepilih dia. Anyway, ya.
Ditulis begini, kesederhanaan itu bukan karena kita tidak mampu. Kesederhanaan itu karena karakter, menunjukkan karakter. Amin saudara. Jadi kalau ada orang sederhana, belum tentu loh bahwa dia nggak punya banyak duit, tapi itu menunjukkan justru karakter dia, saudara. Nah ini orang dunia aja bisa ngerti loh saudara. Baba Alun aja ngerti. Masa orang Kristen bisa sombong saudara? Saya kadang-kadang bingung loh saudara dengan kesombongan orang Kristen itu saudara ya. Sombongan tuh banyak 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 manifestasinya banyak ya. Tapi intinya saudara, ketika ego kita itu saudara ya lebih besar gitu ya, maka kadang-kadang justru itu yang menjatuhkan kita loh saudara. Amsal bilang pride goes before fall. Kesombongan itu mendahului kejatuhan. Orang jatuh mulainya dari sombong. Ya, saudara. Makanya saya lihat ya, justru orang yang sukses-sukses, saudara ya. Orang terkaya di dunia ini itu Bill Gates. Yang kedua mungkin Elon Musk. Yang ketiga mungkin Mark Zuckerberg. Saudara lihat, mereka bahkan tidak pakai baju branded. Saudara. Ya, bukan bajunya compang-camping, enggak sih saudaranya. Tapi maksudnya mereka ya enggak penting buat kayak gitu-gitu saudara. Ya bukan salah sih pakai branded, enggak salah sama sekali, enggak. Tapi kalau itu menjadi ukuran kita, gitu saudara. Wah, saudara. Ya kalau kita mampu sih enggak masalah saudara ya. Bukan soal itunya sih saudara, tapi hati kita ini saudara. Hati kita yang tahu kok. Kita ini sombong atau tidak. Ya. Orang lain bisa ngelihat kita kayaknya rendah hati banget. Saudara tahu enggak istilah merendahkan diri itu gumonas? Ya, bisa sombong dengan cara yang sangat rohani, saudara. Bisa, saudara. Bisa nggak orang sombong secara rohani? Bisa. Ya. Nah makanya saudara ada ayatnya di mana ya? Tuhan menentang orang yang sombong, tapi memberi belas kasihan kepada orang yang rendah hati. Memberi kasih karunia, mengasihani orang yang rendah hati. Ayatnya di? Oh ya, itulah saudara. Tuhan menentang orang yang sombong. Saudara, kalau ditentang, kalau keluar dari sini ya, kalau keluar dari sini, terus ada orang preman lah gitu ya, nahan pintu gitu ya, kita bisa rame-rame dorong lawan, bisa nggak? Bisa, ya. Tapi kalau Tuhan yang tahan, tutup pintu, siapa yang bisa buka? Nggak ada. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Tinggalkan di 2024. 2025 kita ambil kerendahan hati. Amin. Nah, makanya saudara, kalau kita lihat orang dunia, saudara, kekuasaan dunia ya, itu justru melihatnya semua yang hebat, kuat, kaya, banyak duit, megah, kinclong itu saudara, itu yang kelihatannya paling nomor satu. Tapi Tuhan justru saudara, pencipta langit dan bumi lahir tempat yang bau, tempat yang sederhana, bukan bahkan sederhana ya, tempat yang jelek. Saudara. Tapi dialah raja di atas segala raja. Amin, saudara. Jadi kita juga saudara, kalau kita kondisinya sederhana juga jangan rendah hati, saudara. Maksudnya jangan rendah diri, sorry. Ya, jangan kita, gue gak bisa apa-apa. Enggak, saudara. Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia jadi raja. Kalau saudara kondisi sederhana, bukan berarti saudara akan begitu-begitu aja. Enggak juga, saudara. Bukan berarti saudara jadi kuat kayak raya. Enggak, saudara. Tapi saudara tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Gak peduli status saudara, gak peduli kondisi saudara. Amin. Ya. Bahkan tidak peduli kondisi rohani saudara. Saya ingat selalu ya kalau ngobrol sama Tamara itu ya, selalu bandingin si penjahat yang di sebelahnya Yesus tuh. Ya, saking jahatnya dia, sampai hukumannya disalib juga gitu. Saudara, hukuman salib itu adalah hukuman paling berat di zaman Romawi. Jadi bukan dipancung, bukan dirajam batu, bukan. Salib. Karena salib itu menyakitkan, matinya pelan-pelan. Saudara.
Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah saking jahatnya orang ini disalib. Berarti jahat nggak? Jahat banget nih. Tapi dia, karena dia percaya Yesus, diselamatkan. Saudara. Amin saudara. Jadi nggak peduli kondisi rohani kita. Orang firman Tuhan sendiri, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Makanya saudara, kita itu semua orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia pengampunan Tuhan. Tuhan itu nggak wajib nyelamatin kita, enggak saudara. Ya kalau kita nih sayang sama keluarga misalnya ya, itu karena hubungan darah kan, betul ya? Ya ada kewajiban lah gitu. Tapi kalau ada orang nyakitin kita, ya kita tetap sayang sama dia, saudara ya. Itu lebih daripada biasanya, nggak normal kalau kata orang dunia. Tapi itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Jangan menganggap kita ini begitu hebatnya sehingga kalau Yesus mati di kayu salib itu hak kita gitu saudara. Hak kita lah Yesus mati di kayu salib itu. Enggak, sorry saudara ya. Itu karena Yesus sayang sama kita. Karena begitu besar kasihnya ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa akan berhidup yang kekal. Karena begitu besar. Itu kalau bahasa Indonesia ya, karena begitu besar itu kalimat hiperbola. Nah, ini Tamara nih jagonya ya. Kalimat hiperbola. Dalam bahasa Inggrisnya, for God so loved the world. Sebenarnya kalau tulisan for God loved the world juga bisa diterima. Tapi ada kata so. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya, karena kasih Allah ke dunia, itu kita akan bisa terima loh. Tapi masalahnya, kata-katanya bukan gitu. Karena begitu besar kasih Allah. Padahal cukup dengan kata-kata, karena Allah mengasihi dunia, udah bisa kita terima. Betul ya? Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Karena begitu besar kasih karunia. Sehingga dia memberikan nyawanya kepada kita. Amin Bapak Ibu ya. Bilang dulu kiri kanannya, kamu menerima kasih karunia. Jangan lihat saya, lihat kiri kanannya. Oleh karena itu saudara, ya artinya karena kita sudah menerima kasih karunia, kita juga harus memberikan kasih karunia. Siapakah kita sehingga kita, makanya saudara pengampunan ya adalah tiket nomor 1 untuk kita diampuni. Itu berkali-kali, bahkan di Matius pasal 6 ketika Tuhan Yesus bicara soal doa Bapa kami, 2 kali Tuhan ngomong loh, 2 kali. Ya. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Kenapa itu penting banget pengampunan? Karena kita juga bisa hidup menerima pengampunan. Saya tahu 2024 mungkin banyak juga orang yang menyakiti hati kita, saudara. Ya, namanya juga manusia, saudara. Kita selalu bilang gereja ini bengkel, bukan showroom. Betul nggak? Saya tahu bedanya bengkel sama showroom? Bengkel itu tempat memperbaiki mobil rusak. Showroom tempat mobil bagus. Gereja itu tempat orang berdosa dikumpulkan. Saya nggak ngomong gereja itu organisasi, ya, nggak ngomong gereja itu gedung, enggak. Gereja itu kumpulan orang percaya, ya. Artinya orang percaya Tuhan. Kita semua ini, ya, adalah ibarat mobil rusak yang sedang diperbaiki. Semua. Nggak ada mobil yang bagus. Kalau mobilnya bagus, saudara udah masuk surga. Showroomnya surga tuh. Ya, kita punya saudara-saudara yang sudah kembali ke surga, berarti bagi Tuhan dia sudah selesai. Di display nanti di surga. Amin, ngerti ya? Tapi kalau saudara masih di sini, berarti kita masih rusak semua. Amin? Amin? Sesama mobil rusak, jangan saling mendahului. Coba saudara buka Roma 2 ayat 1. Bisa dikeluarin nggak ya? Ini saya ketemplak banget sama ayat ini, saudara. Roma 2 ayat 1.
Saya tampilin ya. Yuk baca sama-sama ya saudara. 3, 2, 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Wow, wow. Mungkin nggak persis sama, saudara ya. Tapi maksudnya sama-sama berdosa kok. Ngerti nggak saudara? Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain. Menegur sih boleh, saudara ya. Artinya kita kalau ada orang salah kita tegur segala macam. Tapi menghakimi artinya lu tuh ini. Sampai kita tidak mau mengampuni, saudara. Ya itu kita nggak ada haknya sama sekali. Kita nggak ada haknya sama sekali. Oke? Karena kita juga masih sama, saudara. Ya. Kadang-kadang saya bingung ya. Wow, kamu tuh gini. Padahal dia sendiri juga sama. Cuma ya kan gitu. Firman itu juga bilang ya. Selumbar di mata orang kelihatan, balok di mata sendiri tidak kelihatan. Ya, memang Alkitab itu luar biasa ya, saudara ya. Gak bisa dilawan lah ya, saudara ya. Makanya saudara belajar untuk kita tidak menghakimi orang lain. Amin, saudara ya. Bahkan orang yang paling rohani sekalipun masih bisa salah. Amin. Apalagi yang belum rohani. Kita harus paling mengasihi mereka yang belum rohani, saudara. Ya sudah rohani, ya udahlah. Pasti Tuhan juga akan berurusan gitu ya. Makanya saudara, ya orang paling tidak bahagia saudara kalau masih menghakimi orang lain saudara. Paling tidak bahagia saudara. Ya. Karena kebahagiaan itu saudara ya, tadi ya, itu sukacita kan tadi kita nyanyi ya. Bersuka dalam Tuhan. Saudara perhatikan enggak? Di dalam Alkitab bersuka itu tidak tergantung orang lain, tidak tergantung situasi. Benar enggak saudara? Bersuka itu buah pilihan. Bahagia itu pilihan. Orang paling tidak bahagia adalah kalau dia menaruh kebahagiaannya di orang lain. Itu orang paling tidak bahagia di dunia. Karena orang pasti akan mengecewakan. Dijamin saudara. Makanya kan ada Alkitab ada ayat yang bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Termasuk mengandalkan kebahagiaan. Mengandalkan sukacita. Amin saudara. Ya. Saudara kalau saudara kagumi orang sehebat apapun untuk orang ya, saudara. Dia masih manusia. Pasti bisa mengecewakan. Amin saudara. Siapapun itu saudara. Ya. Tapi kalau saudara udah bisa terima itu, saudara akan bahagia. Saudara nggak akan kecewa sama orang itu saudara. Karena dia juga perlu dikasihani. Dia juga perlu dikasihi. Amin saudara. Bahkan orang yang paling mengecewakan kita adalah orang yang paling butuh doa kita. Amin saudara. Amin ya saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara, ya sebagai penutup ya, aplikasi buat kita hari ini apa? Bethlehem kita hari ini apa? Ya, coba slide kedua sebelum terakhir ya. Yang pertama ya, Allah menggunakan yang kecil dan yang rendah hati. Ya, perhatikan Allah justru memakai yang kecil dan yang rendah hati. Alkitab berkali-kali menulis ya, yang bodoh justru akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang pintar, yang bijaksana, saudara. Ya, jadi kalau kita sok pintar, saudara, itu adalah kebodohan, saudara. Ya, itu jalan yang jangan kita ambil, saudara ya. Sama seperti Bethlehem, Allah dapat menggunakan siapa saja untuk rencana yang termasuk saudara. Ya, tempat ini. Jangan lihat kondisi kita, jangan lihat siapa kita, pendidikan kita, status ekonomi kita, status sosial kita, jangan lihat itu semua. Siapapun saudara, Tuhan bisa pakai. Amin.
asalkan kita mau. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, nilai kita bukan dari pengakuan dunia, tetapi dari ketaatan kita kepadanya, saudara. Saudara, percuma orang muji-muji saudara, ya. Percuma orang itu menjilat saudara, saudara ya. Kan ada ya orang yang menjilat doang gitu, saudara. Di depannya, aduh gitu kan ya, baik banget gitu ya. Dari belakang lain lagi ceritanya, saudara. Kita juga nggak boleh gitu, saudara. Amin, saudara ya. Percuma orang mengeluarkan saudara, ya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah di tempat di dalam hati kita yang terdalam, saudara. Ukurannya apakah kita taat sama Tuhan atau tidak, saudara. Amin. Taat sama Tuhan atau tidak. Ya, tanpa syarat. Yang kedua, Allah itu setia pada janjinya. Ya, Tuhan sudah memberikan nubuatannya di Mika, Tuhan pasti akan genapi, saudara. Ya, Bethlehem adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya. Kita juga bisa pegang janji Tuhan. Amin, saudara. Kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan misalnya kita menghadapi satu masalah, kita pakai kekuatan sendiri atau pakai cara Tuhan, saudara. Di situ justru bukti apa? Di situ justru ujiannya, saudara. Kita percaya sama Tuhan dengan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, atau kita mau kekuatan sendiri. Disitulah justru ujiannya. Kalau kita benar bilangnya percaya sama Tuhan, berarti kita juga percaya sama janji Tuhan. Beriman bahwa Tuhan satu saat akan menepati janji. Beriman satu saat Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Beriman satu saat Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Walaupun sekarang belum kelihatan. Amin, saudara. Tapi kalau kita ambil shortcut, enggak sabar, apalagi kita merasa kita jago, itu saudara, ya kita ambil. Nah, situ kita nggak akan mendengar janji Tuhan. Tapi lihat, ribuan tahun yang sebelumnya Mika udah bernubuat dan digenapi oleh Yesus. Yang terakhir, saudara, Yesus roti hidup untuk semua orang. Amin. Yesus memuaskan kelaparan rohani manusia. Saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa dipuaskan kecuali oleh Yesus. Amin, saudara. Saudara cari kebahagiaan dimanapun, saudara nggak akan saudara puas. Ya, saudara lihat aja lah. Ada orang yang begitu kaya, ya, tapi justru hidupnya tidak damai sejahtera, bingung, saudara. Ya, saya sama Tamara kemarin ngobrol ya, ada orang, luar biasa, bisnisnya luar biasa segala macam, tapi kagak bisa tidur. Dibanding, ya, kita lihat, saya pernah lihat ya, ada dulu kan tuh ada beca ya, tukang beca bisa tidur dengan enak gitu saudara ya. Kayaknya enak banget tidurnya gitu saudara. Ya, atau pengemis di jalanan gitu bisa tidur. Ya, saya tahu dia masalahnya banyak, tapi dia bisa tidur, saudara. Ada orang yang mesti minum obat tidur untuk bisa tidur. Ya, makanya ada Amsal yang bilang Tuhan memberkati kita ketika kita tidur, betul kan? Bahasa asli sebenarnya bukan gitu. Bahasa aslinya Tuhan memberi berkat, yaitu bisa tidur. Jadi bisa tidur adalah sebuah berkat. Itu ayat kata-kata sebenarnya. Amin. Yang terakhir, Bethlehem mengingatkan kita bahwa pemberian keselamatan yang gratis dan universal. Lewat Bethlehem kita tahu semua orang di dunia ini itu punya hak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dan tugas kita untuk memberitakannya. Amin. Ya, mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Yudea itu bicara orang seiman, ya, satu gereja. Samaria bicara orang belum percaya. Ujung bumi ya udahlah, gitu ya. Tapi nomor satu apa saudara? Yerusalem. Mulai dari rumah. Amin Bapak Ibu. Semua kita boleh datang kepada Tuhan. Yuk, tutup Alkitab kita. Ini saatnya untuk semua kita tanpa kecuali untuk kita datang kepada Tuhan di penghujung 2024 ini untuk kita memulai sesuatu yang baru. Amin Bapak Ibu. Ya.
Yang lama sudah berlalu, saudara. Yang baru sudah datang. Ya, kita tahu belum sempurna. Kita belajar lagi untuk lebih sempurna dengan kekuatan dari Tuhan. Yang lain mungkin doanya belum jawab, sekarang kita beriman Tuhan akan jawab doa-doa kita. Amin. Karena mungkin dulu kita ambil alih. Mungkin dulu kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi sekarang kita berserah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka saudara akan menerima damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yuk kita datang kepada Tuhan. Saya rindu untuk kita hari ini tidak seperti biasanya. Setuju nggak Bapak Ibu? Bukan buat siapa-siapa, buat diri sendiri kita lah. Ya, buat diri kita sendiri. Saya tahu kita semua punya pergumulan. Mungkin di rumah, mungkin pekerjaan, sekolah, keluarga, bisnis. Saudara ya. Saya tahu saudara. Tapi mau nggak kita berserah sama Tuhan ya? Ya. Jadi kita ambil momen kali ini kita melihat bagaimana Tuhan aja ya merendahkan hati untuk datang ke Bethlehem untuk kita semua saudara. Coba kita pakai berdiri. Saya serahkan kepada yang ahlinya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Di akhir 2024 ini kita mau datang sama Tuhan. Memasuki 2025 kita tidak mau lagi sama seperti dulu. Kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu yang dahsyat luar biasa di depan masa depan kita, saudara. Janji-janji Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dan kita percaya ketika kita mengandalkan Dia, berserah dan percaya kepada Dia, maka kita akan melihat janji-janjinya nyata dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi engkau. Sehingga Ia rela untuk lahir di Bethlehem, bahkan mati di kayu salib demi saudara dan saya. Mari kita hargai apa yang sudah kita terima itu. Kalau saudara kesini datang bersama dengan keluarga, saya ajak kita semua boleh bergandengan tangan, peluk keluarganya. Kita ambil momen ini untuk bersama-sama memasuki 2025. Kita boleh berjalan bersama, melihat masa depan yang jauh lebih cerah. Kalau tidak bersama dengan keluarga, boleh bawa anggota keluarga saudara di dalam doa saudara sekarang. Dan saya ajak saudara untuk naikkan doa saudara kepada Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi doa saudara untuk tahun 2025. Bersepakat saudara bersama dengan keluarga. Untuk melihat janji Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kesetiaan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh baik Tuhan, sungguh sangat baik. Ya, Yesus. Sungguh sangat baik. Dan sebabnya kami sangat kagum dan hormat dan tersanjung. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tuhan. Sekali lagi yang diberkati dan bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Terima kasih buat hambanya untuk Pastor Paul yang sudah memberkati setiap kami di tempat ini. Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan sama-sama akan menabur, kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Kami mau sama-sama menabur untuk rumah-Mu di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang akan memberi Tuhan. Kami percaya Bapa, kami sudah diberkati Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama memberkati untuk rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Dan kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, selamat memberi yang terbaik untuk jemaat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan melihat pengumuman kita untuk warta sepekan kita. Shalom, Jemaat GBI Abdiel Sunter Kirana. Kita dengarkan pengumuman ibadah Minggu 29 Desember tahun 2024. Kita dengarkan yang bertugas untuk minggu depan. Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024. Pembicara, PDP, Juliawati Cahyadi. Doa syafaat, PDM, Hosea Herlambang STH. Kolektan, Ibu Tati Herawati, dan Saudari Natalia. Penerima tamu, Ibu Mika Astuti. Multimedia, Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Desember adalah Saudari Natalia tanggal 19 Desember. PDT, Lukas Cahyadi STH, tanggal 21 Desember. Ibu Lim Kaida, tanggal 22 Desember. Sekian arta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman kita untuk minggu ini. Saya ajak kita bersama-sama, jemaat Tuhan. Kita boleh kasih salam kanan kirimu dengan sukacita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama nyatakan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saya mengundang, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapak yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Buat karyamu yang ajaib Tuhan untuk setiap kami di sepanjang Tuhan Yesus minggu lepas minggu di tahun ini Tuhan. Tuhan begitu memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah ketika Engkau Tuhan Yesus memberikan anak-Mu untuk setiap kami Bapa. Kami boleh memperoleh kelepasan Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Engkau. Biarlah kami menghargai dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami melakukan sesuatu untuk Tuhan, bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami sepanjang kami menjalani kehidupan kami. Biarlah kami terus Tuhan Yesus mencari hadirat-Mu. Mencari Tuhan Yesus karya-karya-Mu Tuhan. Sehingga biarlah kami memiliki hidup seperti Engkau pernah hidup Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama-Mu terus dimuliakan di hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi Tuhan Yesus terang-Mu Tuhan. Baik di tempat kami Tuhan. Di Yerusalem kami Tuhan. Di tengah-tengah pergaulan kami bersama seiman-Mu Tuhan. Di sampai Tuhan Yesus. Di Samaria sampai Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Engkau terus kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Biarlah kami tidak perlu khawatir dengan apapun juga Tuhan. Karena Engkau yang terus akan memberkati kami Tuhan Yesus. Sampai kami akan tidur Tuhan yang akan terus Tuhan Yesus menganugerahkan kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak sedikit pun Tuhan Yesus mengingkari Engkau Tuhan. Biarlah jalan hidup kami terus berpegang teguh kepadamu Tuhan. Meskipun apapun yang terjadi, biarlah Allah sendiri yang terus menopang kami Tuhan. Kami percayakan hidup-hidup kami ke dalam tangan-Mu di tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Kau Allah yang terus memegang kami dan takkan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan yang pagi hari memberkati kami. Berkati Bapak Paul Tuhan, Ibu Tamara Tuhan, berkati anak-anak serta cucu beliau Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati orang lain Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, dalam pengiringannya akan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau di depan mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menaungi keluarga ini dengan kasih karunia Allah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang beliau lakukan dan kerjakan semua boleh berhasil. Semua karena untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati gembala sidang kami Tuhan. Engkau tolong beliau Tuhan. Lewat apapun yang dia lakukan Tuhan, biar nama-Mu terus dimuliakan. Untuk ketiga anak, mantu Tuhan, cucu-cucunya Tuhan, usahanya, pekerjaan, baik pun Tuhan Yesus jabatan atau apapun Tuhan yang menjadi predikatnya Tuhan Allah sendiri yang memberkati dan Tuhan sendiri yang menaungi. Biarlah pemikiran-pemikiran Allah ada dalam pikirannya, biarlah belas kasihan Allah ada dalam hatinya Tuhan, sehingga lewat tangannya, lewat langkahnya Tuhan, dia boleh memberkati orang lain. Tuhan berkatkan kami Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati kami para jemaat-Mu Tuhan, berkati para ayah di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan Tuhan Yesus, biar boleh memberkati istri, memberkati anak-anak menjadi teladan dan contoh Tuhan Yesus, bagi orang tuanya, bagi mertuanya, bagi orang yang berada di sekelilingnya Tuhan. Biarlah kami
Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah sendiri yang menolong Yerusalem kami terutama Tuhan. Berkati juga para wanita, para istri, para anak Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bekerja, biarlah kami boleh Tuhan Yesus belajar, biarlah kami apapun yang kami lakukan Tuhan tolong setiap kami. Biarlah para wanita di tempat ini boleh menjadi wanita yang diberkati Tuhan. Permata-permatanya Allah boleh menjadi kebanggaan keluarga Tuhan. Dan boleh membawa keluarga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak di tempat ini Tuhan. Boleh menjadi anak-anak sebagai pendiri gereja di masa yang akan datang. Tuhan berkati sekolah minggu di tempat ini. Berkati ibadah-ibadah anak di tempat ini. Anak-anak ini Tuhan Yesus yang akan menjadi penerus bangsa ini. Tuhan tolong. Biarlah dari anak-anak ini Tuhan boleh Tuhan Yesus menjadi hamba-hambamu yang setia. Hamba-hambamu yang bekerja untuk Tuhan. Dan hamba-hambamu yang jadi terang dimanapun mereka berada. Boleh menjadi Tuhan Yesus apapun yang mereka cita-citakan. Mereka boleh menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan gerejanya, kebanggaan bangsanya, dan terlebih kebanggaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan minggu-minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan pekerjaan kami, liburan kami, apapun yang kami lakukan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biar Allah sendiri yang memberkati hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus menerima berkat melalui gembala. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan karena kami dapat melewati hari-hari kami dan kami tetap ada sampai saat ini, bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji, mengagungkan Engkau, bahkan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami terus berfokus kepada Bethlehem Tuhan, di mana Engkau ada di sana. Biarlah Tuhan hati kami terus memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Engkau terus berkati hamba-Mu Pak Paul dan Tamara beserta keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau lawat, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan masalah mereka Tuhan, Engkau telah menjawab segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami terus menyatukan hati kami, membawa anak-anak kami Tuhan, saudara kami, rekan-rekan kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun. Engkau kenal Natali Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya. Engkau tahu hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Tuhan. Engkau juga lawat, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan keluarganya juga Tuhan Engkau berkati. Engkau juga tahu Tuhan hamba-Mu Ibu Lim Caida Tuhan apa yang menjadi kerinduannya. Engkau juga tidak lewatkan Bapa. Berkati anak cucu mantunya Tuhan Yesus. Lebih dari itu Tuhan, Engkau terus menjadikan dia hamba-Mu, alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan boleh terus ditinggikan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Untuk tante kami Tuhan Ibu Rina. Yang baru saja kehilangan suami yang dia kasih. Biarlah Tuhan Engkau berikan dia kekuatan, penghiburan secara khusus. Secara manusia kami kehilangan Tuhan orang-orang yang kami cintai. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan yang terbaik. Engkau mengasihi om kami. Engkau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan Engkau berkati. Engkau berikan kekuatan bagi keluarga. Biarlah Tuhan Engkau terus menyatukan mereka. Sehingga mereka boleh terus bersatu. Saling bergandengan tangan. Walaupun mereka kehilangan orang tua mereka, suami mereka. Tapi Tuhan Engkau terus persatukan mereka. Di dalam satu tali kasih yang indah. Terima kasih Tuhan. Kepergian om kami bukan satu perpisahan. Tapi terus Engkau mempererat tali kasih mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, sebentar kami akan berpisah meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini. Engkau tahu di mana mereka berada. Mungkin mereka sedang menikmati liburan panjang.
biarlah juga Engkau lindungi, Engkau pagari dan jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripadamu. Terima kasih Bapa, saudara yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Happy Happy birthday. Happy birthday to you. Yang berulang tahun hari ini boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Adalia, Natalia. happy birthday. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilin juga sekarang juga sekarang juga. Yuk mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini karena Tuhan pertemukan kami di tempat ini memuji, memuliakan, bahkan mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau menyantap hidangan yang Tuhan sediakan melalui hambanya. Kiranya Tuhan berkati sehingga menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Memberkati hambamu yang menyediakan dengan berkat melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.